Ayah dan ibuku meninggal dunia dalam kecelakaan mobil 5 tahun yang lalu. Aku hidup berdua dengan kakak, Rio. Semenjak kakakku dipecat oleh kantornya, bukan karena kesalahan dia, kakakku berubah menjadi sosok yang misterius. Dan yang terparah, ia tak lagi sholat. Ternyata semua terkuak ketika aku memeriksa kamarnya. Kakakku memuja benda-benda berhala yang ia yakini bisa mendatangkan sejumlah uang dalam waktu cepat. Kakakku sangat marah ketika aku berusaha mengatakan bahwa jalan yang ia pilih salah. Berbagai cara sudah kulakukan agar kakakku sadar dan kembali ke jalan yang benar. Tapi malah semakin membuatnya menjadi pemuja patung sesat pemberian dukun itu. Bagiku, kakakku bukanlah panutanku lagi seperti dahulu. Aku hanya ingin ia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo ngapain sih bawa Ustaz ke sini? Lo gak perlu bawa Ustaz ke sini. Emang gua apaan? Gak berubah. Gak ada gunanya. Ngapain? Udah pergi. Pergi apa pergi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, banyak yang telat ya. Ya. Semuanya sehat, Bu? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ibu-ibu selalu diberikan kesehatan. Bajunya udah cakep-cakep banget, ya. Mukanya juga cantik-cantik, ya. Mudah-mudahan hatinya juga secantik wajahnya. Ya, pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang menghalalkan segala cara. Baik, kita akan langsung mendengarkan Mama memberikan tausiahnya. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal itu ada tayangan dari seorang anak yang kemudian salah jalan karena dipecat, Mah. Dia menghalalkan segala cara, dia memuja-muja akhirnya supaya dapat rezeki mungkin, Mah. Nah, cara-cara yang seperti apa yang harus kita tempuh, Mah, walaupun kita dalam keadaan terpuruk gitu, Mah, supaya tetap bisa menghidupi atau menjalani kehidupan ini. Silakan, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita menghalalkan segala cara. Saat ini kita melihat begitu banyak kemajuan teknologi yang udah pada modern, segala macam cara-cara banyak yang dilakukan oleh kita. Terus ada inovasi-inovasi baru yang sangat menarik agar kita memang tertarik dengan apa yang mereka tawarkan. Sebetulnya bagi kita orang yang beragama Islam, bagi orang yang beriman, apapun daya tarik tadi kita harus berpikir, baik apa buruk. Kata Allah halal apa haram, benar apa salah. Harusnya itu yang kita pikirkan kalau kita seorang yang beriman. Namun kenyataan di masyarakat, banyak orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak beriman. Banyak yang mengaku beragama Islam tapi tidak mengerti isi Al-Quran. Sehingga dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan tadi, mereka itu akan terkecoh. Hubbud dunya, mencintai dunia.
apapun mereka lakukan demi meraih apa yang mereka inginkan. Contoh, misalnya saja, ketika seseorang kita melihat korupsi, pengen kaya. Padahal sekaya-kayanya orang baju selembar, kudungan atu, celana panjang atu, sepatu atu, kaos kaki atu ya deh. Iya. Kenapa mereka korupsi ape miliaran, ape triliunan? Terus lagi misalnya, orang pengen memiliki jabatan, dia rela keluar duit puluhan miliar, ratusan miliar demi meraih jabatan. Terus membujuk orang. Atau barangkali kita lihat di masyarakat kita, pedagang-pedagang yang mereka jual dicampur dengan zat-zat kimia, dia bohong. Misalnya tukang madu, sedikit pun tidak ada madunya. Tukang somai, tukang bakso, Masya Allah, daging ikan yang busuk, daging tikus dan sebagainya. Kenapa mereka lakukan? Mereka menghalalkan segala cara di benak mereka, yang penting saya punya untung yang banyak. Islam tidak begitu. Karena Islam punya aturan. Mana yang halal, mana yang haram. Dari mana? Dari Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran, petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda. Yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram dari Al-Quran. Makanya kaji Quran biar ngerti. Dalam Islam kata Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kalau orang sudah menghalalkan segala cara, artinya dia tidak berpegang kepada Al-Quran. Artinya dia bukan orang yang beriman. Artinya orang tadi sudah kerasukan setan dari arah sebelah belakang. Setan menggoda manusia dari 4 arah. Dalam Al-Anfal, Al-A'raf ayat 16, ayat 17. Dari depan, belakang, kanan, kiri. Dari depan dengan melupakan urusan akhirat. Dari belakang mencintai dunia yang berlebihan. Nah, orang yang menghalalkan segala cara tergoda oleh setan dari arah yang belakang. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat minal ladina asraku yawaddu auduhum la yu'ammaru alfasanah. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Al-Baqarah 96. Pasti kalian bertemu dengan manusia yang serakah dengan dunia, rakus dengan dunia, lebih rakus daripada orang-orang kafir. Mereka bermohon kepada Allah agar diberikan umur 1000 tahun lagi. Padahal dengan umur yang panjang tidak menjauhkan mereka dari azab Allah, karena Allah Maha melihat dan Maha mendengar dengan apa yang mereka lakukan. Ada aturan kata Allah. Ya. Jangan serakah semua pengen diraih, tapi berpikir dengan langkah kita, dengan cara kita meraih dunia, Allah ridho atau tidak. Kalau dijalannya Allah tidak ridho, artinya kemasukan setan dari arah yang sebelah belakang. Nauzubillah min dzalik. Iya, baik. Ibu-ibu dipersiapkan pertanyaannya. Nanti giliran ibu-ibu bertanya, kita harus break dulu sebentar dan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya. Baik, sekarang saya akan absen dulu ibu-ibu dari Majelis Taklim yang hadir di studio pagi hari ini. Ini semuanya dari luar Jakarta. Ya. Yang pertama adalah Majelis Taklim Miftahur Rosyad Majalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada banyak banget ini dari Majalaya. Nginep di Jakarta? Enggak, berarti nggak mandi. Mandi di kali rambutnya basah. Ya. Ini ada banyak orang nih datang. Iya, terima kasih hadir di sini. Naik bis ya Bu ya? Iya. Di atas semua naiknya? Iyalah, masa mau di kolong ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Qur'aniyah Brebes. Waalaikumsalam. Lah iki akeh iki wonge. Ono pira? Hah? 60 ya. Bawa telur? Asin? Bawang bawa? Goreng? Nah iya. Terima kasih semuanya seger-seger banget ini ya. Oke, terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Yang berikutnya adalah Al-Falah Purwodadi. Waalaikumsalam. Ini ada berapa orang Purwodadi? 32 orang. Berapa hari di Jakarta? Nggak mandi juga bareng Bu, jangan takut.
Ada temennya nggak mandi, iya. Baik, kita lanjutkan lagi, kita membahas tema menghalalkan segala cara. Saya langsung berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Boleh dari Purwodadi, dari Brebes. Brebes ono? Monggo. Ngono. Ngono. Ngadeg. Monggo. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Bu. Dari nama saya Hurmah Al-Munawar. Ya, dari Brebes. langsung pertanyaannya, ya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau ada seorang ustadz itu yang sering menikahkan satu pasangan tapi dari latar belakang yang meragukan. Misalnya seperti hamil duluan, karena hamil duluan dinikahkan. Ya. Kemudian misalkan ada seorang ustadz juga menikahkan siri, sering menikahkan orang yang menikah siri, seperti itu. Baik. Terima kasih. Iya. Saya rasa kalau yang hamil duluan tidak meragukan. Yang dipikirin itu latar belakangnya, siapa dia, punya bini enggak, punya suami enggak. Kalau udah ketahuan dia hamil, alamatnya ketahuan, posisinya dia masih perawan dan masih berjaka, nggak masalah. Dalam Islam itu diperbolehkan kayak menikahkan siri. Tapi harus tahu siapa yang dinikahkan. Punya suami, punya istri. Itu yang harus tahu, ngono. Iya. Walinya juga ya, Maya? Nah, ini Walinya ketahuan harusnya Ya. siapa. yang untuk yang sirih mah, kebetulan karena memang sudah punya istri, kemudian ingin menikah lagi, karena Ngumpet. terus lewatnya kawin siri seperti itu. Ya, kalau memang si Pak Ustadz tadi itu tanggung jawab di hadapan keluarga perempuan, makanya dalam aturan undang-undang negara kita, kalau suami mau nikah yang kedua, yang ketiga ada 2 syarat. 1, istri yang pertama ngasih izin surat tertulis. Yang kedua ada izin dari Departemen Agama. Makanya si ustadz tadi sotoy, artinya itu ustadz akan menyusahkan orang lain dan dia tanggung jawab di hadapan Allah nanti kelak. Makanya perlu dinasehatin ustadznya, mana dia orangnya. Iya. Itu dia. Oke, iya. Terima kasih. Iya. Pasti bukan Ustadz Ucok mah, bukan. Bukan. Karena ustadz rambutnya terurai. Iya. Terburai seperti usus. Ya, baik. Yang berikutnya, Bu, ada Iki dari Purwodadi atau Purwodadi, monggo. Monggo, Monggo. macet. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya. Namanya, Bu? Saya Sri Ahmadi. Silakan, Bu Sri. Ya. Sri Ahmadi, Iya. agak apa? Di tempat saya, Ya, kita dikelilingi orang Jawa. Iya. di tempat daerah saya, Bu. itu Nggih, kan monggo. Yang terkenal itu ada suweke dari ikan Sweki itu kata apa? Oh, Suike itu haram karena dia Kodok. amfibi. Itu ada yang bilang kalau ada yang haramkan dan ada yang halal. Jangan ragu-ragu, suike haram karena hidup di 2 alam, oke? Iya. Oh, terima kasih, Iya. Ma. Terima kasih, Ma. Iya. Ibu suka makan suike? Di sana yang paling terkenal itu. Ibu pernah makan? Ya dulu belum tahu pernah, tapi sekarang saya nggak pernah. Nah. Bertaubat Anda kepada Allah. Ah. Makanya jadi seorang muslim kaji Quran biar ngatri. Ya, sekarang sudah nggak lagi, Ma. Nggak Ya, lagi, jangan ya. taubat Iya. ya. Suike, Makasih, Ma. ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haram. Gitu ya. Suike ora jamu, ya. Yang berikutnya Majalaya. Anak. Ya, dari Ayah, pasukan miring. silakan. Miring ke kanan. Assalamualaikum, Ma. Kiri. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Isrosidah, mau Ya. bertanya. Saya dari Rosida. Iya. Silakan. Sama. Sama. Gimana Mama hukumnya kalau ada seseorang yang miskin, taruh ya, Taruh. terus dia mengambil harta orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat. Nolong gitu maksudnya? Nyolong ya. Nolong. Ma. Kalau ngambil tanpa izin mau miskin, mau kaya haram karena nyolong. Tapi orang nyolongnya yang kata dia mah. diambilnya belum pernah mengeluarkan zakat. Tidak ada masalah, tapi tetap nyolong. Makanya Allah perintahkan, khud min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakihim biha. Ambil, maksudnya bukan ambil nyolong, minta. Tak Iya. ngerti si ayatnya, bukan Iya. nyuruh nyolong. Khud itu ambil, maksudnya minta, keluarkan zakat Anda. Iya. Bukan dicolong, salah. Ya. Iya. Itu tadinya mau menghalalkan nyolong kalau kayak begitu ya. Iya, nggak Iya. bisa. Gak bisa. Lagian juga kita nggak tahu kalau dia udah bayar atau belum ya, Ma. Nah, Jangan iya. suzon ya. Kita main nyangka aja dia kaya nggak pernah zakat. Kata siapa? Siapa tahu dia sedekah. Emang mau ngomong sama kita. Suka nyalahin orang mulu kayak Iya. diri paling bener aja. Ya, begitu Kakak ya. boleh tahu Iya. haram. Iya. Haram Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Enak banget Iya. dong. Dia kan kaya yang pernah zakat. Kata siapa lu saya tahu. Iya. Eh. Haram. Suke juga haram ya, Bu ya. Tobat Ibu ya. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden.
Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya, Iki masih bersama Wong Iki dari Brebes, dari Purwodadi, dan Iki dari Majalaya, kerudung dengdek. Ya. Kita lanjutkan lagi, kita masih membahas tentang menghalalkan segala cara. Ya, Ma, ini banyak kejadian nih, Ma, ya, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Ada orang yang tadinya nolongin sih, Ma, ya, misalnya calo KTP gitu ya. Tadinya pengen nolongin, terus dikasih uang. Tapi lama-lama dia karena ketagihan, dia akhirnya naripin. Lo mau gue urusin tapi bayar segini. Gitu. Itu juga termasuk menghalalkan segala cara. Itu udah gak boleh. Kalau orangnya ngasih. Deodo asa. Dosa. Beubu deidi. Pinter Majalaya. Tapi kalau orang yang diurusin rela mah ngasih. Awalnya ya ini karena lo habis ngurusin lah gue kasih. Nah itu gimana? Itu mah nggak apa-apa. Sedekah. Ya. Ya kan? Ya. Ada orang ngurusin KTP selesai. Nih buat makan uduk kasih gocap. Uduk berapa? Murah 7.000 mah gocap. 7.000. Ya. Kenyang. Nih buat uduk sekeluarga gitu. Wah, ya, gitu ya. Kasih goban dah. Iya. Nah ibu-ibu juga di sini kalau ada teman-teman yang mau datang ke sini ikut seperti ibu-ibu jangan berlawat calo karena banyak mah yang mintain duit supaya bisa hadir di sini. Wahai pemirsa Antv, ketika Anda masuk ke sini sepeser pun tidak dimintain uang, begitu dia? Betul. Kalau ada yang ngaku-ngaku bisa nampilin di sini itu bohong. Itu calo dosa. Menghalalkan segala cara. Tidak dipungut uang. Palingan telur asin aja ya. Ya. Itu juga kalau dibawain ya Maya. Kalau nggak bawain kelewatan. Kelewatan kalau nggak bawain. Namanya dari Brebes. Gitu iya. Cuman nggak tahu nyampe nggak tahu kagak. Iya. Oke ya bawang juga boleh sih ya. Oke baik sekarang giliran ibu-ibu yang ingin bertanya silakan. Silakan tuh dari Brebes. Brebes. Maning. Ngadeg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Enda Suciati. Yang ingin saya tanyakan hukum dari orang yang menyuap untuk mencari pekerjaan. Misalnya yang jadi menyuap, PNS. yang disuap semua neraka. Ya, cuman yang ingin saya tanyakan lagi, apakah gaji yang mereka terima nantinya itu juga haram? Kalau mereka memang misalnya saja sesuai KTP-nya, sesuai prosedurnya, kemudian juga ijazahnya, insya Allah halal. Karena yang dia terima hasil jerih payah dia. Iya. Cuman caranya yang salah. Iya. Nyogoknya yang dosa ya Maya? Nyogok. Oke, yang dosa berarti... Nyogok yang disogok sama disogok. Disogok, ya. Oh iya, enggak mah. Ya. Yang nyogok sama yang di... Yang nyogok sama yang menyogok, yang semua Iya, disogok. iya. Ya sogok-sogokan. Sogok, ya. Semua itu dosa. Ya. Tapi hasilnya bisa halal ya, Mbak? Iya. Yang nanti terima Oke, gajinya masalahnya seperti itu. begini. Iya. Masalahnya di kita itu hampir semua lini Iya. pekerjaan. Disogok. Makanya saya bilang kalau ijazahnya asli, KTP-nya asli, alamatnya asli, insya Allah halal. Cuman cara masuknya ngono. Oh no, ya. Ya. Nggih, Mah, matur Oke, nuwun. ya. Jadi yang disogok dan menyogok itu sogok menjogok. Sogok-sogokan. Iya. Sogok-sogokan. Itu iya. sogok-sogokan. Iya. Ya, Pak ya. kalau ada orang yang sudah terlanjur Mas seperti itu Mas, kan dia akhirnya sadar bahwa sudah melakukan dosa, apa Itu yang harus salah. dilakukan? Bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Banyak bersedekah. Iya, begitu. Oke. Itu saja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Monggo. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Iki Purwodadi nggih ono sing mau nonyo? Iya. Ngadeg. Iya. Nonyo bener gak sih bahasa Jawa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sukilem Susilawati. Iya. Mau tanya, Ma? Iya, Oke. silakan Bu Sukilem. Yang pertama yang saya tanyakan tadi kaitannya dengan sogok menyogok atau apa memberi salam tempel. Begini Ma yang saya tanyakan. Ada seseorang mohon pekerjaan. Minta bantuan kepada mereka. Dan mereka pun tidak memberikan tarif. Tapi yang diberikan pekerjaan sehingga sukses itu memberikan salam Itu tempel. namanya udah ditanya sama Abdel Iya. tadi. Itu namanya terima kasih ngono. Oh iya. Ya, orang opo-opo. Itu Yang Oke. kedua, Ma. Oh, satu onye, satu aja. anye, satu aje, satu ojo ya. Makasih, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. we. Purwodadi. Monggo, sekarang ayah di dia Majalaya, anak ayah. Ya, silakan. Berdiri. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Nurjanah dari Tasikmalaya. Nah. Yang mau saya tanyakan, Ya. Mangga.
bagaimana hukumnya meminjam uang ke bank yang tentunya bukan bank syariah mah, dan ini biasa yang mengerjakannya itu PNS mah dengan MUI sudah mengatakan itu undang-undang di MUI haram. Hah? Haram. Hah, iya. Silakan ambil di bank syariah. Udah terlanjur, Kan Mah. di bank syariah itu nggak bisa yang nyimpan SK itu mah. Oh, digade ini Iya, menggadekan agunannya itu pakai mah. SK. Iya. Ya. Saya tidak tahu aturan itu, yang jelas MUI sudah ngambil keputusan bank konvensional itu tidak boleh. Itu sudah banyak dilakukan mah. Silahkan, tapi saya hanya menyampaikan. Saya Ya. tidak ambil untung, itu yang saya sampaikan. Terima kasih Mama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Baik, silakan sekarang Brebes lagi. Anak sing nanya lagi, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Hasanah. Bernama Hasanah. Bernama. Bernama Abdel. Ingin saya tanyakan mengenai kopi itu. Kopi Nama, opo? kopi luwak. Itu Oh. katanya kan terjadinya dari keluaran kotoran bajing loncat apa luwak? Bajing loncat mah nyangkang Bajing nyolong. loncat mah maling yang loncat Dari ke truk ke truk. Iya. Loncat ke bawah, loncat ke truk. Iya, itu kopi maling namanya. Itu namanya kopi maling. Kalau kopi luwak, Dari- kopi dimakan sama Luwak. luwak, dibuang ke bawah, maka jelas itu najis dan haram. Karena kotoran. Jadi itu yang saya minum juga haram ya? Ya, Ya udah, terima kasih. Jadi Ya. saya tahu ya. Ya. Mak, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kecuali Ya. kalau tidak dimakan sama luwak, hanya ditungguin ngejemurnya sama luwak. Iya. Silakan. Tapi Kopi. kalau yang dimakan jadi kotoran, itu adalah jijik, najis dan haram. Iya, gitu. Buluak, buluncat ya. Oh, Mama. Iya. Baik, yang berikutnya Bu, ada silakan Purwotati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mah, Ya, siapa namanya? Ninin Suyono. Oh, Ninin. Ya, silakan Bu Ninin. Mangga, Ninin, Terima kalau kasih. Ninin kecil itu bagus. Ninin. Iya. Mau tanya mah, Iya. bagaimana Ninin. hukumnya seseorang yang menutup jalan setapak dengan bangunan rumah? Punya Saya siapa? tanya, tanahnya itu punya siapa? Tanahnya Punya dia, ya terserah dia. awalnya tuh jalan mas, sebelum dibeli dia itu menjadi jalan umum Iya, terus setapak. dibeli. Kemudian dia membeli, kemudian dia dibeli mereka, kemudian sekarang ditutup. Pertanyaan dengan- saya, Ya. yang dibeli sama orang baru ini, dibeli sama jalan-jalannya atau di batas pinggiran jalan? Gitu pun Ninin. Ya kurang tahu. Makanya sekarang masyarakatnya mikir, jangan pengen gratis. Siapa yang lewat ke situ patungan, bayarin itu jalan. Iya. Jelas. Ya. Ya udah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak, kalau kasusnya adalah ini memang jalanan umum. Terus dia bangun rumah tuh pagarnya dimajuin lama-lama. Itu haram. Kata Nabi kalau orang yang nyedak. Iya. Ngambil. Ya, Nah, ngambil. Ya. ngambil tanah orang lain. Begitu dia mati nanti di yaumil akhir. Dari permukaan tanah yang paling atas sampai 7 lapis ke bawah. Menghimpit dia hancur. Nggak belegedeg deh. Tahu nggak belegedeg? Menjelma Iya, kembali. iya. Hancur teriak-teriak. Menjelma Belegedeg. kembali. Karena dia mengambil hak orang lain. Iya, begitu. Ya. Ngono loh Bu Ninin. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Boleh, tapi nanti setelah iklan ya. Bu, Tapi, ya. begini, Ya. kalau seandainya itu tanah, kita punya ikhlas, biarin buat jalanan orang lain, kata Nabi, aku perluas pintu dia ke sorga. Makanya jangan nutup jalan orang. Iya. Tapi kalau tanah punya dia, terserah dia mau diapain. Iya. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede. Iya, masih semua ada di sini, tidak ada yang kabur satupun juga. Purwotati tetap di sini, Brebes dan Majalaya. Iya, baik, kita masih membahas tema tentang menghalalkan segala cara. Nah, ini ada pertanyaan lagi, titipan dari Faisal lagi. Manusia penuh problema dari Antv. Ya. Dia ini pernah ngurus KTP. Diurusin nih sama orang. Udah, gak minta bayaran. Begitu udah selesai waktu nganterin, dikasih gini. Pak Faisal, ini dong
zakat infak sedekahnya gitu. Itu berarti dia minta duit. Cuman pakai bahasa yang berbeda. Ya udah dah, Faisal kasih aja sedekah biar barokah. Iya. Coba kalau ngurusin KTP sendiri mah 7 minggu belum tentu kelar kita mah kapan. Iya. Iya kan? Iya. Udah Faisal niatkan sedekah berapa kek, Iya. ceban kek, noban kek, begitu. Iya. Kalau si Faisal jadi nggak ikhlas pakai ya bawa-bawa zakat-zakat segala bilangnya mau minta gitu mah. Kalau emang Faisal bilang dia meminta, artinya Faisal juga nggak ikhlas. Artinya Faisal tidak tahu terima kasih. Kata Nabi, malam yaskurun nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak pernah bersyukur dengan manusia, artinya dia tidak bersyukur kepada Allah. Makanya Faisal, siapapun Anda, nah kita harus banyak terima kasih. Iya. Akhirnya Faisal ngasih sih 50.000. Nah besok-besok pas lagi ada libur, dia ikut sama calo itu mah. Ya lumayan dapat 50.000 jadi ngurus KTP sekarang Faisal ya. Alhamdulillah banyak. Ada Cuman sampingannya kalau juga. ngasih Faisal nggak bakal goban dia. Iya. Goceng. Faisal ya oke baik yang berikutnya Bu. Sekarang Ibu Majalaya. Sorry Bu. Tadi yang senior sudah berdiri maaf. Ya silakan Bu. Purwodadi. Ya Purwodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Saya dong, masa Saya. kami sembilan juga. Saya siapa namanya? Nama Langsung. Hajah Zamrunah Husnul Hati. Silakan langsung pertanyaannya. Pertanyaannya yang kami tanyakan adalah bagaimana hukumnya haji talangan? Boleh. Kalau kita minjem uang, kekayaan kita lebih banyak daripada pinjaman. Misalnya kita punya rumah, kita punya sawah, kemudian minjem talangan haji 30 juta misalnya, kan bisa terbayar kalau kita mati. Yang tidak boleh kalau talangan kita tidak punya kekayaan. Rumah nggak punya, mobil nggak punya, tanah nggak punya, minjem langsung. Itu nggak boleh. Ya. Jelas boleh ya? Jelas Terima boleh kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Sudah Jelas boleh ya. dijelasin, tahu. Iya. Jelas boleh. Tadi ujungnya masih nanya. Kirain udah jelas ya. Silakan Bu. Nih Majalaya ya. Saya sampai bingung jadinya. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Ma? Ya. Nama saya Dede Sumiati. Bu Dede juga silakan. Mangga. Silakan Bu Dede. Gini, Mah, misalkan ada salah satu kepala keluarga, dia menafkahi anak istrinya dari hasil berjudi atau mencuri. Haram. Gitu, Mah. Iya, akibatnya buat anak istrinya itu bagaimana? Yang dimakan, yang diminum, dimakan oleh kita jadi cairan, jadi energi ngalir ke seluruh tubuh. Mata, hidung, telinga, tangan, kaki. Yang dilihat haram, yang didengar haram, yang diomongin haram. Semuanya haram. Itu tidak boleh. Tidak tawar-menawar. Tapi kalau nggak dimakan nggak diminum, istri anaknya nggak makan apa-apa dong Ma. Kenapa? Usaha dong bininya. Iya. Masa nggak bisa usaha? Allah siapkan rezeki yang halal kok. Selama kita mau meraihnya. Kalau udah tahu suaminya judi, nyari dong jadi bini, jangan cuma minta doang. Ya. Udah tahu lakinya tukang judi. Iya. Haram. Sama Judi. seperti Cret ya. Sama seperti hasil korupsi ya, Mah? Ya. Nah, tapi permasalahannya ada istri dan anak yang nggak tahu kalau ayahnya ini korupsi. Yang dosa ayahnya doang, anak bininya nggak dosa. Tapi jadi istri harus tanya, kalau ngasih duit lebih banyak dari gajinya, tanya dari mana. Jadi bini kasih duit banyak, girang, hehehe. Tanya dong dari mana. Iya. Yang Kalau girang kemakan aja. juga mah uang yang dari yang haram itu mah berkah nggak mah buat si anak istri? ini? Tidak ada keberkahan. Ah, Tidak ada keberkahan. Iya. Karena suatu ketika di tengah padang pasir, ada seorang pemuda lagi berdoa. Rasul bersabda, yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dia pakai haram, bagaimana doanya mau dikabul oleh Allah? Iya. Jadi Nabi tidak suka dan Allah tidak suka. Iya. Makanya orang yang makan selain yang halal dan thayyib itu setan. Iya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang makan tidak halal tidak thayyib itu kata Nabi saudaranya syaitan. Iya, jangan ngeliatin saya dong Bu, ngomong setan masa ngeliatin saya ya. Jadi ibu-ibu berhak untuk nanya dari mana Pak hasilnya? Bukan berhak, kudu. Kudu. Tuh, tanya Bu, ya jangan girang-girang aja dapat duit banyak. Ya, gitu. Oke, ibu-ibu. Oke, sekarang saya berikan kesempatan lagi kepada Brebes. Monggo. Ngono. Ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Hamidah, mau nanya Mama. Silakan Bu Hamidah. Bagaimana hukumnya orang mengamalkan zikir atau wirid tapi tanpa guru, hasilnya dari bacaan buku, itu bagaimana hukumnya? Boleh? Yang namanya zikir itu perintah Allah.
Anda lihat Al-Azab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wasila. Asal dengan zikir yang benar, dari pagi sampai petang banyak berzikir. Orang yang banyak berzikir semakin dekat kepada Allah. Tanpa guru, kan sudah diajarkan dalam Al-Quran. Gurunya Al-Quran, banyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari hati sama kelakuan. Itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Terima kasih. Baik, ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita break lagi sebentar dan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya, Majalaya masih ada, Purwodadi juga masih ada, dan tentunya Brebes masih ada. Telur asin belum nyampe tapi ya. Kita lanjutkan lagi, masih membahas tema tentang menghalalkan segala cara. Ma, ini ada titipan pertanyaan dari atas juga, bukan Faisal tapi. Ini ada Dari Opung. Opung juga bukan. Dia seorang wanita, sebut saja Mawar. Ya. Ya. Mawar ini punya teman. Mawar punya teman. Marwan namanya. Marwan. Nah, dia itu diguna-guna, dikerjain secara mistis. Nah, si Mawar ini nolongin. Ya, dia nggak ini sih nggak minta pembayaran, tapi dikasih bayaran juga akhirnya. Karena si Mawar punya kemampuan untuk begitu-begitu. Tidak masalah. Itu yang disebut malam yaskurun nas lam yaskurillah. Ya. Siapa yang tidak bersyukur dengan manusia yang menyampaikan nikmat Allah kepada kita, artinya dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia bisa ngobatin, bisa nolongin sampai sembuh, sampai selesai, artinya pertolongan dari Allah atas izin Allah. Makanya berikan kepada dia sesuatu. Begitu. Iya. Tapi itu nggak musyrik, mah. Dia takut musyrik, mah. Tidak. Caranya ngobatinnya bagaimana? Didoain, wah ini ada kemasukan setan Faisal misalnya gitu ya. Keluar Faisal. Faisal, keluar kamu gitu. Keluar loncat Faisal. Tapi doa-doa aja gitu, Mah. Ya, kalau dengan ayat boleh. Boleh. Dengan ayat boleh. Iya. Dengan zikir boleh. Oke, baik begitu ya, Mawar, bukan Mawar sebenarnya. Ya. Sekarang ibu-ibu mana lagi tadi yang saya sudah tunjuk ya? Saya lupa lagi. Oh ya, ini dia. Silakan, Bu. Ya. Cie. Ini dia paling keren. Iya. Stop di situ, Nggak usah jangan. maju. Jangan maju. Iya. Ya, nanti kita mundur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Namanya? Nama saya Popon Sahida. Popon. Iya. Mani gaya Iya. bros. Iya. Terima kasih, Mas. Iya. Saya mau tanya. Silakan Bu Popon. Disuruh orang, katanya di Purwakarta ada orang Islam membuat patung. Bagaimana kata Mamah? Katanya mau dijawab sama Mamah? Membuat patung. Namanya patung, kalau patung itu niatnya buat apa? Kalau buat disembah ya haram, Bu Popoy. Buat dijual katanya. Oh, buat dijual. Buat dijual. Iya. Makanya kalau patung itu hanya untuk hiasan, ya niatnya untuk pemantas taman, itu tidak masalah. Tapi kalau niatnya untuk dipuja, disanjung, itu yang haram, jadi syirik. Jadi yang bikin juga haram, yang ngejual haram, hasilnya juga haram. Begitu Cik Popoy? Iya. Popon. Iya. Ya. Iya begitu ya. Saya orang Sunda kan. Iya. Saya juga orang Ciamis. Sunda, iya. Silakan. Iya. Tadi orang yang nanya itu Ustadzah Ting Ting Rohayati. Iya. Yang di Purwakarta. Kita ada ayat Ting Ting. Iya. Iya, silakan. Ibu di bulan mulut. Iya, silakan Bu. Ya. Satu aja Bu. Iya. Cepopon ya, makasih. Mudah-mudahan Cepopon juga meningkat, Mah. Setelah dari Cepopon jadi POS SEA Games. Karena kalau PON udah nasional, kalau SEA Games Asia Tenggara. Ya. Oke, baik kita lanjutkan lagi sekarang setelah Cepopon ya Purwodadi. Monggo. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hirawati. Mau tanya, Mah. Ya. Ada seorang suami mempunyai 2 istri. Yang istri yang kedua itu suka rewel, kemudian suaminya itu jengkel, terus istrinya itu dipulangkan kepada kedua orang tuanya, diserahkan kepada kedua orang tuanya. Karena apakah rewel? itu sudah jatuh talak, Mah? Ya. Kalau suami waktu mengembalikan istrinya belum mengucapkan kalimat cerai, itu belum jatuh talak. Karena kalimat cerai mutlak milik suami. Terima kasih, Mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi apa boleh, Mah, mulangin istri gara-gara dia rewel? Karena emang istri rewel di mana-mana gitu, Mah.
Iya, cuman barangkali banyak nuntut, barangkali. Iya. Jadi suami ini salah. Makanya istri yang satu cukup, 2 bini rewel. Jadi suami kalau punya istri 2, 3 atau 4 cenderung jadi seorang pendusta. Punya bini 4 orang, anu iya ngabohong, kesini ngabohong, kesini ngabohong. Punya bini 4, nginepnya di musola. Makanya lebih baik Anda nih kameramen semua di Andre nih Bu Sul, Pak Lesul. Iya. Nih, siapa namanya tuh anak? Ucok Nasution. Ucok, nah, Baba. Iya. Jadi kalian bini atu aja urusin lah, jangan banyak kawin lagi. Cukup. Iya, gitu. Ibu-ibu rewel gak di sini? Bawel gak? Iya. Tadi ibu yang nanya, coba siapa namanya Bu? Ya, ibu termasuk yang bawel atau enggak sama suami? Boleh pakai mic-nya Bu? Pakai mic-nya. Enggak. Enggak rewel. Insya Allah enggak pernah. Insya Allah enggak pernah rewel Enggak ya? pernah nutut macam-macam sama suami. Nah, ini mah istri idaman. Makanya Ya. ulama mengatakan yang namanya mulut istri jangan lebih besar daripada mulut suami. Artinya kalau suami ngomong sepatah, bini sepatah. Kalau mama liatin mama di sini Del dari Brebes sampai Purwodadi sampai Majalaya, ini bibirnya tipis semua pasti bewel. Makanya kalau mama ceramah depan para bapak-bapak, wahai kaum bapak, cari bini yang bibirnya tebal biar ngomongnya susah. Kayak dia. Nah kalau saya bingung mah udah saya suaminya tebel, istrinya tebel, ntar anaknya begini lagi. Ya, oke baik. Sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email dari Zita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, bagaimana menyikapi orang yang berbuat seperti ini, Mah? Dia menghalalkan segala cara demi kepuasannya dan kita tahu orang tersebut ingin menghancurkan kehidupan kita. Dan kalau dibalas udah pasti dosa. Tapi kalau didiemin jadi bebas dan makin berbuat semau-mau. Musyawarahkan. Panggil dia. Siapa yang dengar? Siapa saksinya? Panggil kepala desa. Panggil Pak RW. Panggil tokoh agama. Selesaikan. Itu kewajiban kita. Jadi fitnah lama-kelamaan. Iya, itu harus diselesaikan ya. Wajib. Wajib diselesaikan. Baik, kalau gitu kita akan segera mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita menghalalkan segala cara. Silakan. Pemirsa, yang namanya mencintai dunia boleh. Tapi sekedarnya, tidak boleh berlebihan. Karena Islam agama yang seimbang. Mencintai dunia sepertiga, akhirat ibadah sepertiga, kemudian juga istirahat sepertiga hari. 8 jam ibadah, 8 jam dunia, 8 jam tidur dengan istirahat. Kalau kita mencintai dunia berlebihan, Allah sangat membencinya. Allah berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai dunia terlalu berlebihan. Jadi jangan berlebihan. Karena apapun yang dalam genggaman kita saat ini, hakikatnya milik Allah, dititipin sama kita, pasti meninggalkan kita atau kita meninggalkan segala-galanya. Iya, baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini dari Brebes, Purwodadi dan Majalaya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.